حي على الفلاح. Surah Asy-Syura ayat 8. Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Orang-orang yang zalim itu mengambil haknya orang lain, bukan haknya dia. Uang kah, emas kah, jam tangan kah, apalah, jabatan kah, apa saja. Maka mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan tidak pula seorang penolong. Pasti akan terbongkar dan akan terhukum. Lalu kata Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana kalau ada yang berbuat zalim dan dia meninggal pada saat selesai berbuat zalim, tidak sempat taubat. Maka kata Nabi SAW, "Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman yang dibawa sampai mati tidak sempat taubat akan menjadi kegelapan yang sangat gelap pada hari kiamat. Maksudnya menyulitkan dia, lebih berat lagi kalau di akhirat. Kemudian kata Nabi SAW diperingatkan, tentu tadi itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Madzalim dan juga disebutkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Bir dan juga disebutkan Imam Tirmidzi dalam Kitabul Bir. Semua ini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu majma'in. Yang kedua hadis riwayat Bukhari dalam Kitab Badi'il Khalq dan juga Imam Muslim meriwayatkan dalam bab Itsm. Man zalama syai'an minal ard. Juga dalam kitab Al-Musaqah disebutkan oleh Imam Muslim juga. Jadi Imam Bukhari Muslim intinya. Kata Nabi SAW, man zalama shibran minal ardi tuwiqahu ila sab'i aradin yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil sejengkal saja tanah secara zalim, patok tanahnya di sini, sengaja dipindahin sama dia, satu jengkal saja dipindahin sama dia, gitu kan? Maka dia akan dikalungkan dengan tanah itu 7 lapis ke bawah. Jadi kalau misalnya diambil satu jengkal kali 10 meter ke belakang, berarti satu jengkal anggaplah 10 cm kali 10 meter itu, kali 7 lapis ke bawah bumi, gitu kan? Semua itu akan dibebankan di punggungnya pada hari kiamat sementara nunggu hisab. Dan itu dia tidak bisa lepas, bebannya akan terasa sampai dia merasa terganggu dan tersiksa dengan itu. Di dalam surah Nisa, Imam Al-Dhabi mengangkat ayat setelah hadis ini, surah Nisa ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya seorang pun walaupun sebesar zarrah. Kalau antum sempat buat kezaliman sekecil apapun, tidak kembalikan haknya, tidak taubat, maka akan dihukum oleh Allah SWT walaupun sebesar biji zarrah. Saya sudah pernah bilang, kalau kita sudah pernah berbuat dosa dan kita taubat pun, masih ada konsekuensi pembersihannya di dunia walaupun di akhirat tidak dihisab lagi. Kita pernah ghibah orang nih, kemudian kita taubat sekarang, sudah paham, masuk di pengajian. Jangan heran kalau tiba-tiba dighibah. Di dunia harus ada pembersihannya, nggak ada ceritanya. Kita pernah pukul orang, kita akan dipukul satu waktu. Kita pernah mencuri, kita akan dicuri. Pasti, di dunia akan ada. Walaupun sudah taubat, cuman tidak ada lagi hukuman di akhirat. Bersih hukuman di akhirat, tapi di dunia akan ada hukuman. Bayangkan kalau dosa itu terulang-ulang berapa kali antum melakukan. Berapa banyak konsekuensi pembersihannya, gitu kan? Makin berat, makin banyak, makin berat, gitu kan? Ingat Nabi Adam alaihissalam, apa sebabnya Allah turunkan ke bumi? Gara-gara makan buah yang dilarang sama Allah. Itu saja. Hukumannya turun di bumi dari surga selamanya sampai dia meninggal, anak cucunya semua sampai hari kiamat, gitu kan? Lihat bagaimana hukuman yang berat, gitu. Makanya Nabi Nuh alaihissalam pada saat anaknya tenggelam, dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia anakku. Waktu tenggelam, kata Allah, dia bukan anakmu hai Nuh. Dan saya tidak mau kau termasuk orang-orang yang jahil. Nabi Nuh alaihissalam begitu mendengar perkataan Allah ini, tidak berani mengangkat kepalanya 40 tahun ke langit. Karena takutnya sama Allah SWT. Hukuman berat dari Allah. Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad, dan juga ada hadis, ya, atau ini adalah penggalan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang panjang. Di antaranya dalam hadis ini disebutkan, wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an wa huwa dzulmul ibad. Dan ada satu catatan amal nanti dari buku-buku amal seorang hamba yang Allah tidak akan meninggalkan sedikit pun. Pasti Allah akan hukum pelakunya, yaitu kezaliman terhadap hamba-hamba Allah. Jadi apapun yang antum ambil, antum utang tidak bayar atau sudah mengucapkan janji, hati-hati ikhwah, hati-hati. Ya, saya sudah ingatkan berapa kali. Saya bicara masalah pengalaman pribadi ya. Berapa kali ada orang ikhwah datang kepada saya, Ustaz saya butuh, saya gini, baiklah. Kapan antum kembalikan? Ini insya Allah pada waktu ini. Tidak kembalikan. Subhanallah, sakit.
Depan mata saya, Ustaz tolong maafin saya sakit nih. Saya mau wasiatkan kalau saya mati nanti Ustaz yang mandikan. Ngapa kok saya mau mandikan, sudah bawa duit saya? Bukan begitu cara taubatnya, kembalikan haknya orang gitu kan. Tapi Allah hukum, subhanallah, di depan mata saya lihat itu. Luar biasa bagaimana Allah datangkan masalah-masalah bagi orang yang tidak berpikir nih. Hati-hati teman-teman, kalau utang niat bayar. Karena kalau punya kemampuan dan sengaja memutar balikan fakta, apalagi memutar kembali menjadi modal baru, jangan pernah coba. Kecuali seizin pemilik harta. Karena kata Nabi SAW dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Istiqrad, ya. Dan juga disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Musaqah, matlul ghaniyun zulmun, matlul ghaniy zulmun. Penundaan pembayaran utang bagi orang yang sudah mampu adalah kezaliman. Masuk dalam ancaman tadi. Di antara kezaliman yang paling besar adalah bersumpah secara dusta agar terbebas dari kewajiban yang harus dibayarnya kepada pihak lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man iqtata haqqam mri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahu an-nar." Qila ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasira? Qala wa in kana qatiban min arak. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka sungguh Allah telah mewajibkan neraka baginya. Demi Allah punya saya nih, padahal dia tahu bukan punya dia. Sumpah, dia tahu itu punya saudaranya. Maka kata Nabi SAW, pasti Allah akan masukkan dia, wajibkan neraka baginya. Kecuali kalau dia tobat, dia kembalikan. Ditanyakan kepada beliau, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sekalipun sesuatu yang sedikit saja, kalaupun dia zalim, misalnya diambil punya temannya, sempat dulu dia nipu misalnya. Beliau mengatakan walaupun hanya ranting kecil dari kayu arak, siwak. Seperti kayu siwak, seperti itu saja tetap akan terharamkan, dia akan diwajibkan masuk neraka. Apalagi kalau sudah ngambil mobil, motor, apalah, ya, harta warisan, tanah lah, macam-macam. Dan untuk apa teman-teman sekalian? Untuk apa? Untuk apa ini coba? Kita ini sebenarnya teman-teman sudah dimanjakan sama Allah. Saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, kalau masih ingat kan, salah seorang syekh pernah didatangi di Saudi dan dikatakan, "Syekh, saya orang miskin." Kata syekhnya, "Kau orang kaya." Dia bilang, "Saya orang miskin, Syekh. Saya nggak ada makanan hari ini." Kata syekhnya, "Kau orang kaya." 3 kali dia bilang, "Syekh, saya orang miskin. Demi Allah saya miskin, nggak ada makanan." Kata syekh, "Demi Allah kau kaya." Kaget dia. Kenapa syekh sumpah? Saya lebih tahu keadaan saya. Kata syekhnya, "Kau memang kaya. Demi Allah kau kaya." Dia bilang, "Mana buktinya Syekh? Anda bisa tahu saya kaya?" Kata syekhnya, "Baik, berapa jari yang kau miliki?" Kata dia, 10. "Mau nggak kamu saya beli, potong 1 jarimu, saya kasih 1 juta real." 1 juta real 3 miliar ya. Potong jarimu 1, saya bayar 3 miliar. Mau nggak? Nggak mau Syekh. Baik, kalau kau tidak mau, berarti kau punya 10 juta real. 30 miliar. Kupingmu 1 saya potong, mau nggak? Saya beli 1 juta real. Nggak mau Syekh. Nggak mau. Baik, 2 kuping berarti 2 juta real. Matamu saya cungkil, mau nggak? Nggak mau. 2 juta real. Sampai kakimu saya potong, kemaluanmu saya potong, kakimu saya potong, nggak mau semuanya. Kata syekh, badanmu penuh dengan miliaran real, pulang sana. Suruh pergi. Kamu tinggal keluar banting tulang cari makanan untuk hari itu saja, nggak ada yang lain. Apa susahnya cari makan untuk hari itu? Besok nggak ada jaminan hidup. Besok ya besok, gitu kan? Tinggal hari itu, yang kemarin sudah berlalu, sekarang ini. Teman-teman sekalian, kita bahkan tidak bisa kita katakan kita punya hari ini. Kita cuma punya detik ini. Yang sekarang, kayak saya sekarang sedang ngomong nih, antum sedang mendengarkan, ini yang kita punya teman-teman. Semenit ke depan kita tidak tahu. Bisa malaikat maut kelihatan, langsung cabut roh kita, mati. Bagaimana orang bisa merasa aman dengan mengambil haknya orang lain sampai besok, sampai lusa, menganggap tidak ada masalah dan seterusnya. Ini bahaya sekali. Baik. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, "Man ista'mal," dalam hadis riwayat Muslim, "Man ista'malnahu ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang kami pekerjakan untuk suatu pekerjaan, lalu dia menyembunyikan sebiji jarum saja, kata Nabi SAW, atau lebih dari itu, maka itu adalah mengambil secara khianat yang akan dibawanya pada hari kiamat, menyiksa dia. Hadis Nabi SAW yang lain, maaf kita selesaikan baru kemudian di azan. Hadis ini diriwayatkan sudah ditakhrij, disebutkan dalam oleh Imam Bukhari, Imam Muslim tentunya, sudah ditakhrij di dosa besar nomor 19. Kata Nabi SAW, "Inna syamlata allati ghallaha latashta'ilu alaihi nara." Faqama rajulun faja bi syirakin kana akhdhuhu lam tusibhu al-maqasim faqala syirakun min nar. Ingat waktu kisah yang lalu ya, ada seseorang yang mengambil harta rampasan perang.
Wa qala rajulun ya Rasulullah, in kutiltu sabiran muhtasiban muqbilan ghairu mudbir, atukaffiru anni sayyi'at khatayaya? Qala na'am illa ad-dain. Sesungguhnya sehelai sarung selimut yang diambil oleh seseorang, ingat kisah kemarin ya, budaknya Nabi SAW yang terbunuh dengan panah, yang meleset, lalu sahabat bilang orang ini di surga. Kata Nabi SAW tidak di neraka. Ternyata ditemukan ada satu sapu tangan yang diambil secara khianat dari ghanimah. Gitu kan? Kata Nabi SAW dia masuk neraka. Sesungguhnya sehelai sarung selimut, maksudnya sapu tangan, yang diambil secara khianat niscaya benar-benar akan menyalakan api baginya. Lalu seorang laki-laki berdiri lalu datang dan membawa sehelai tali sendal yang diambilnya yang tidak masuk dalam pembagian, bukan haknya. Maka beliau bersabda, tali sendal ini kalau kau tidak kembalikan akan membakarmu di api neraka. Ada seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jika saya mati dalam perang ini, lagi di kancah peperangan, dalam keadaan sabar dan mengharapkan pahala kepada Allah dengan penuh keberanian dan tidak pernah mundur, apakah dosa-dosaku digugurkan dariku? Kata Nabi SAW, iya, kecuali hutangmu. Kalau kamu hutang, nggak ada ceritanya. Haknya orang harus dikembalikan. Kemudian dua dalil atau tiga dalil penutup teman-teman sekalian adalah hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya sejumlah laki-laki menyibukkan diri dengan mengambil harta Allah secara tidak benar, dan mereka itu mendapatkan neraka pada hari kiamat. Riwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi maksudnya harta Allah ini jelas-jelas haknya orang kemudian diambil sama dia. Atau dia jadi pengurus masjid misalnya kemudian dia khianati harta tersebut. Banyak orang yang mengeluh dengan saya begitu. Ustaz, masjid dekat saya ini di-upgrade harga, perbaikan ini, perbaikan itu dan seterusnya. Ini bagaimana hukumnya? Bagaimana caranya? Orang sudah nyumbang untuk masjid ya untuk masjid, gitu kan? Beda kalau dia kayak panitia zakat, kita sudah jelaskan kemarin. Lalu dia termasuk amil zakat, itu lain. Tapi ini tidak. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, la yadkhulu jannata lahmun nabata min suht an-naru aula bihi. Tidak akan pernah masuk surga daging yang tumbuh dari harta haram, neraka lebih utama baginya. Dalam hadis lain ditambahkan 3 kali Nabi ulangi, neraka lebih pantas baginya, neraka lebih pantas baginya. Sebagai penutup teman-teman adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, dan bunyinya kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata jasadun gudhiya biharam. Tidak akan pernah masuk surga tubuh yang pernah diberi makan dengan makanan yang haram. Lalu Imam Adzabi menutup sambil berkata, dan termasuk dalam dosa besar ini adalah para pemungut liar atau pungli, bea cukai yang liar-liar mengambil orang lalu meloloskan barang yang dilarang dengan cara membayar dengan ini, perampok jalanan, pencuri, pengangguran yang minta-minta dari orang lain sementara dia sebenarnya tahu dia bisa bekerja, sengaja minta-minta, pengkhianat dan penipu, orang yang meminjam sesuatu lalu mengingkarinya, mencurangi timbangan dan takaran, pemungut sesuatu lalu mengambilnya dan tidak mempublikasikannya, yang kita bahasakan luqata. Barang yang saya bilang kalau temukan HP jangan disentuh. Kalau disentuh lalu langsung diambil tidak dipublikasikan berarti sama dia mencuri. Orang yang menjual sesuatu dengan menyembunyikan cacatnya, orang yang bertaruh atau berjudi dan memberitahukan harga modal lebih dengan maksud berbohong kepada pembeli, semuanya masuk dalam berkhianat terhadap harta. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.